Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Saya Dwi Anggia menemani Anda di Dua Sisi malam hari ini. Nah, pemirsa, bagaikan memutar lagu lama setiap tahunnya di bulan Desember selalu dijadikan momentum yang diklaim oleh kelompok separatis sebagai hari ulang tahun OPM untuk menarik perhatian publik internasional. Nah, yang terbaru pada tanggal 1 Desember lalu, Benny Wenda mengklaim sebagai presiden dari Papua Barat merdeka. Nah, mengapa manuver ini selalu terjadi setiap tahunnya? Dan bagaimana pula pemerintah kita bereaksi, menanggapi dan menangani masalah di Papua? Malam hari ini saya akan berbincang dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Saya akan perkenalkan satu persatu. Selamat malam, Prof. Hikmahanto Jono. Selamat malam. Sebagai pakar hukum internasional yang sekarang juga Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani ya, Prof? Betul. Oke, dan juga Bung Yoris Rawei, Ketua Komite 2 DPD RI yang juga putra asli Papua. Selamat malam, Bang Yoris. Selamat malam. Oke, dan sebelah kiri saya ada Bang Haris Azhar, aktivis HAM. Dan sebenarnya Bang Haris malam hari ini ditemani oleh Natalius Pigai. Bung Pigai, tapi masih dalam perjalanan ke sini. Mudah-mudahan bisa ikut bergabung bersama kita malam hari ini. Oke, sebelum mulai kita mungkin saya akan mengajak bapak-bapak di sini untuk melihat ini deklarasi yang dilakukan oleh Benny Wenda melalui Twitter ya, yang menyebutkan mengklaim sebagai presiden dari Papua Barat, dan kami mengumumkan pada hari ini pembentukan pemerintahan sementara Papua Barat. Mulai hari ini 1 Desember 2020 akan menerapkan konstitusi mereka dan juga meraih kedaulatan bagi negara mereka. Nah, Bung Yoris, ini sebenarnya seperti saya bilang, saya mau ke putra asli Papua dulu nih. Bagaikan lagu lama yang selalu ini terjadi hampir setiap tahun, klaim untuk kemerdekaan Papua. Akar permasalahannya sebenarnya apa sih yang menjadi ketidakpuasan warga Papua? Terima kasih Anggi, Pak Prof. Asar. Kalau kita berbicara mengenai masalah Papua ini bukan hal baru, tadi Anggi sudah sebut juga. Kita mesti lihat sejak integrasi tahun 61, kemudian PEPERA tahun 69, tahun 71 itu sudah dideklarasi pemerintahan Papua oleh Setrum Korem di Victoria. Itu pertama kali tahun 71. Jadi kalau kita hitung sampai dengan Benny Wenda, Benny ini keempat. Orang yang mendeklarasikan sebagai presiden dari Papua. Setelah Setrum Korem, kemudian Karet, ya kan, kemudian Perkorus yang kemarin. Kalau yang tiga itu mendeklarasikan di luar. Kalau Perkorus itu di Jayapura, yang kemudian beliau ditahan dan baru keluar dari penjara sampai sekarang. Jadi kalau saya pikir apa yang dideklarasikan, ini kan ada semangat, ada idealisme yang memang belum terselesaikan. Sejak integrasi tahun 61 sampai dengan PEPERA tahun 69, kemudian akumulasi kekecewaan itu tentang substansi persoalan Papua yang perdebatan sejak tahun 49 di KMB, konferensi meja bundar dan lain sebagainya, kemudian bisa diredam selama 30 tahun oleh Presiden Soeharto rezim pada saat itu. Nah, kemudian kita lihat terjadi situasi extraordinary 22 tahun yang lalu dengan kita kenal reformasi. Dua daerah waktu itu bergolak, satu di Papua, kemudian satu di Aceh. Nah, saya kebetulan masih bersyukur sampai sekarang saya salah satu dari yang masih hidup sampai sekarang ya. Jadi mulai mengikuti dari proses waktu itu Foreri membentuk tim, kemudian kami datang tim 100 ketemu dengan Presiden Habibie di Istana Merdeka. Sebetulnya sama saja kita. Kami itu lebih terhormat kalau saya mau katakan, kami 100 orang representasi Papua pada saat itu yang dibentuk oleh Foreri, Forum Rekonsiliasi Rakyat Irian Jaya. Yang terdiri dari semua unsur. Baik itu adat, kemudian pemuda, mahasiswa, perempuan. Itu datang secara terhormat di Istana Merdeka, difasilitasi oleh Pak Gubernur waktu itu Freddy Numberi dan pemerintahan Habibie. Kemudian yang memimpin kami adalah Pak Tom Benal. Tegas secara eksplisit beliau membacakan keinginan untuk berpisah dari negara kesatuan Republik Indonesia secara terhormat. Suasana pada saat itu hening sekali. Pak Habibie tenang, kemudian beliau sampaikan bahwa begini, tuntutan bapak-bapak sekalian kami terima, tolong kalian kembali renungkan itu baik-baik sambil kita mencari jalan keluar yang terbaik itu apa.
Kemudian dibentuklah 2 tim. Tim yang dipimpin oleh pemerintah pada saat itu, oleh Pak Habibie, ada Pak Jilmi Sidik, kemudian Seknek pada saat itu. Dan dari Foreri, saya kebetulan salah satu yang masuk dalam tim 12. Dibentuk komunikasi untuk bagaimana mencari pola solusi terhadap Papua ini. Kemudian Pak Habibie turun, dilanjutkan oleh Gus Dur. Pada saat Pak Gus Dur itu kami komunikasi terus. Mulai dengan pendekatan mengembalikan jati diri Papua dulu. Itulah beliau ke sana pada tahun 2000 itu, kemudian menyampaikan bahwa nama itu kembali kepada Papua dengan simbol-simbol kultur, yaitu Bintang Kejora. Selesai, kemudian beliau turun digantikan oleh Ibu Mega. Proses kami terhadap penyelesaian itu kan banyak referensi sekali, Pak Prof dan Aris. Kita mencari kira-kira formula yang terbaik itu apa. Oke, tahan sampai di sana, tapi ternyata formula itu sampai sekarang nggak ketemu nih, sudah karena ada kekeliruan yang saya katakan. Kita sekarang mau bicara penyelesaian yang kita sepakati sebagai hasil kesepakatan politik pada 2001 itu, ternyata pada 2008 itu dilakukan judicial review oleh pemerintahan era SBY, kemudian roh dan semangat marwah Otsus itu hilang. Ini yang menjadi persoalan dan kami dulu sudah menyampaikan. Oke, Bung Yoris boleh ditahan. Nanti kita juga akan mendengarkan suara Putra Papua lagi. Nanti ada Bung Natalius Pigai yang tersambung melalui saluran telepon. Bung Natalius bisa dengar saya? Saya bisa dengar. Saya sebentar lagi sampai nih. Oke, nanti kalau begitu saya akan lanjutkan perbincangan ini. Usai jeda, kita jeda dulu sejenak. Dua sisi akan kembali saat lagi. Nah, itu tadi Menko Polhukam jelas menyebutkan ini nggak perlu kirim tentara ke sana, penegakan hukum aja. Tapi pertanyaannya nih, balik lagi nih pernyataan Menko Polhukam, Benny Wenda ini kan stateless. Prof Fik, saya pengen tanya nih, kalau secara hukum internasional, bagaimana treatment untuk menghadapi orang-orang yang seperti ini? Sudah tepat nggak respon pemerintah kita dengan penegakan hukum? Ya, gini, kalau bicara penegakan hukum, karena Benny Wenda tidak ada di Indonesia, tentu tidak bisa hukum Indonesia berlaku. Tidak mungkin otoritas seperti kepolisian kita melakukan penangkapan. Yang kita tahu, dan sepanjang pengetahuan saya, Benny Wenda ada di Inggris. Tentu pertanyaannya adalah, apakah kita akan berkomunikasi dengan pemerintah Inggris? Lalu pemerintah Inggris melakukan tindakan sebenarnya, karena tadi saya dengar bahwa Benny Wenda itu terkena hukuman di Indonesia dan harus menjalankan hukuman, kita bisa minta sebenarnya untuk diekstradisi ke Indonesia dan kemudian dijalankan. Tetapi negara-negara seperti Inggris mungkin atau negara-negara di Eropa akan menganggap bahwa sebenarnya permintaan itu tidak tepat karena jangan-jangan ini berkaitan dengan tindakan-tindakan politik yang dilakukan oleh Benny Wenda. Jadi menurut saya seperti tadi Pak Mahfud katakan, tidak perlu ditanggapi secara serius. Satu. Dan yang kedua, perlu kemudian diwaspadai apakah pernyataan yang dilakukan oleh Benny Wenda ini akan berdampak di Papua. Nah, kalau misalnya itu berdampak, dampaknya itu seperti apa, dan penegakan hukum boleh bisa dilakukan. Nah, tadi Pak Mahfud juga mengatakan akan ada penegakan hukum untuk pengikut-pengikutnya. Nah, satu lagi nih, saya mau ke Bung Haris dulu sebelum ke Prof Fik lagi. Bung Haris tadi dikatakan kan ini harus ada pengikutnya kalau negara, tapi itu bisa nggak dibilang mewakili suaranya warga Papua di sana? Ketidakpuasan. Kalau apa yang dilakukan oleh Benny Wenda deklarasi, kalau saya mau bilangnya, ini bagian dari respon atau ekspresi atas sejumlah hal yang beririsan dan menumpuk. Soal treatment Jakarta terhadap Papua, soal pelanggaran HAM, soal bagaimana kekayaan di Papua itu dikeruk, lalu ada diskriminasi, itu berbagai hal yang menumpuk itu visualnya macam-macam. Gitu. Ada Benny Wenda, ada Forkorus. Waktu Forkorus ditangkap juga saya investigasi ke sana 4 tahun lalu kalau nggak salah, 5 tahun lalu. Ada ekspresi anak-anak muda. Kemarin pas saya di Jayapura pas tanggal 1 atau tanggal 30 banyak sweeping. Tiba-tiba nggak ada pengibaran bendera, nggak ada, tetapi banyak muncul di sosmed. Jadi kalau Pak Mahfud bilang bahwa Benny Wenda ini deklarasinya cuma di Twitter,
by the way di Indonesia banyak orang dipidana gara-gara bikin pernyataan di Twitter. Ahok juga masuk penjara gara-gara Twitter, Ahmad Dhani juga masuk penjara gara-gara di Twitter. Oh sorry, Ahok bukan di Twitter, Ahok di YouTube ya. Tapi sosmed nggak bisa dianggap remeh. Yang saya lebih tertarik adalah mau melihat visual-visual dari Benny Wenda yang tadi Anggi bilang tiap tahun. Ada yang saya melihatnya sudah tiap hari. Tetapi ini bukan soal merdeka atau tidak merdeka, tetapi Lebih itu kepada? adalah memori pasionis. Oke. Bagaimana sebuah penderitaan, dia hidup berdekade, dia meluas, dia masuk ke relung-relung kampung. Saya kemarin kebetulan baru pulang dari Intan Jaya, nerusin tim masyarakat sipil yang investigasi Kasus pendeta penembakan Jeremia. pendeta ya. Ke Intan Jaya bawa bantuan, Bang Yoris ya, di Intan Jaya itu ada 8 distrik atau 8 kecamatan, 4-nya udah kosong. Apa yang Ini terjadi? kabupaten, kabupaten setengahnya kosong, ya kan? Sama ada Di yang sekitar duga di juga. sekitar Sugapa itu, ibu kotanya itu lebih banyak brimob, tentara, polisi, tentara, kodim, apa semua segala macam. Ya, potret apa yang Anda lihat di sana berarti Bang Haris? Ya ini apa namanya ya, kayak dilihat lagi dari angka kekerasan. Oke. Pendeta dibunuh, katakis dibunuh. Katakis itu kayak pendeta muda di, Warkat gereja. ya saya mungkin salah menerjemahkan, tapi itu pewarta dari Oke, gereja. aha. Dibunuh, anak-anak muda dibunuh, ditembak, gitu. Nah, jadi menurut saya nggak ada respeknya orang Jakarta, kebijakan Jakarta terhadap Papua, gitu. Ada periode yang besar, ada masa otsus, ada masa sebelum otsus, tidak pernah ada pertanggungjawaban terhadap pelanggaran HAM di sana, kerusakan lingkungan juga makin lama makin parah, orang asli Papua menurun. Terpinggirkan, Ini Cipta Kerja kan bakal bawa investor, nanti meningkat, ya kan? Tetapi orang asli Papuanya menurun. Ya meskipun satu ada di sini, nanti 2 ada 3 gitu, tapi di sana yang dibunuh banyak, nggak ada pertanggungjawaban. Itu pemerintah Nah, ini- kita menanggapi ini harus ini nih. Harusnya memang ada perwakilan pemerintah, tapi kami sudah mencoba menghadirkan, tapi tidak ada yang bisa hadir gitu ya. Mungkin Bung Yoris bisa juga mewakili. Jadi Kondisinya iya. seperti itu di lapangan. Saya begini, saya bilang, kalau ini hari kita ribut karena Benny Wenda deklarasikan diri, saya tadi sudah sampaikan. Dengan WNI ini sudah 4 orang, sejak 71 kan, setrum korem berkembang terus. Akhirnya solusi yang dipakai sebagai dasar penyelesaian Papua secara komprehensif, yaitu 2001 dengan otsus itu. Ya. Ini kan seperti tadi Haris bilang, ada akumulasi kan, kekecewaan yang berkepanjangan, kemudian ada suasana extraordinary yang kita kenal dengan reformasi pada saat itu kan. Lahirlah kami datang ini ya, 100 orang datang berbicara, dibentuklah. Kemudian semua yang disepakati, yang dijadikan undang-undang pada zaman Ibu Mega itu diketok. Kemudian Ibu Mega berganti kepada SBY, ada pemikiran bahwa ini undang-undang lebih cenderung mengikuti dekolonisasi dari PBB. Sementara Papua itu kan tidak masuk dalam daftar 24 daerah yang akan dimerdekakan di dekolonisasi itu. Ini persoalan. Jadi perdebatan panjang di situ, tetapi ini sudah disahkan. Akhirnya waktu itu SBY meminta kepada LIPI untuk melakukan kajian ke sana, keluarnya roadmap itu. Nah, setelah keluar roadmap, saya karena waktu itu sudah masuk di DPR, kami berproses di situ mempersoalkan ini, karena waktu itu terus 2008 di judicial review. Di judicial review di MK tentang semangat inti daripada otsus itu. Pertama yang dihilangkan itu satu, KKR itu hilang. Kemudian kedua, pengadilan HAM di tanah Papua hilang. Ketiga, pemilihan itu hilang. Kemudian partai lokal itu hilang. Dan yang kelima adalah referendum, karena kalau mengacu kepada dekolonisasi, maka setiap dana otsus itu selesai, maka harus dilakukan referendum seperti sekarang yang diterapkan oleh negara. Yang paling penting lagi kita, jadi yang saya mau bilang, kenapa sekarang orang ribut tentang otsus, dana otsus dan segala macam? Karena semangat itu sudah hilang. Oke. Otsus itu kenapa harus dipisahkan dengan APBD? Dana itu hanya 2 hal. Mengafirmasi dan memproteksi orang asli Papua, titik. Tidak boleh disatukan dengan itu yang kita dulu
perbincangkan selama waktu proses itu. Dan kami sudah sampaikan waktu itu bersama-sama dengan tim dari LIPI dan tokoh-tokoh masyarakat, kalau ini dipaksakan, kita akan menuai badai pada akhir daripada Otsus dan sekarang terjadi kan penolakan dan lain sebagainya. Jadi kalau saya Anggi begini, kita nggak usah ribut ke sana, tapi lebih bagus kita fokus dengan berakhirnya dana Otsus ini tahun depan ini. Sekarang pemerintah sudah masukkan itu dan sudah disetujui oleh DPR sebagai prolegnas. Oke, tapi faktanya, bagaimana Bung kita Yoris, apa itu dia bisa mensikapi ini untuk menyelesaikan Papua secara komprehensif di era 5 tahun Jokowi Oke, ini. tapi fakta yang menarik yang temuan dari Bang Haris tadi di lapangan bahwa masih banyak itu penindasan Kalau itu kekerasan. saya bilang, Nanti kita lanjutkan saya jeda rasa dulu. sendiri karena saya baru pulang dari sendiri. Papua juga. Usai gitu. jeda kita lanjutkan Dua Sisi kembali sesaat lagi. Dua Sisi kami lanjutkan. Ini sudah bergabung bersama saya Bung Natalius Pigai, bisa saya bilang ini tokoh dari Papua ya. Bung Pigai, tadi kita sudah berbicara panjang soal deklarasinya Beni Wenda ini. Nah, saya ingin tanya sebelum melanjutkan tadi yang terputus ya Bung Yoris ya, mumpung sudah hadir di sini. Bung Pigai, Anda melihatnya bagaimana ini deklarasi? Karena dari OPM sendiri ini ada yang menolak klaim. Mungkin sebentar saya hadirkan dulu ya pernyataan atau ini dari berita online. Bisa dihadirkan di sini. Bagaimana respon OPM sendiri terhadap klaim Beni Wenda? Ini bukan Papua katanya, tidak mewakili Papua. Anda melihatnya gimana Bung Pigai? Tapi kalau tadi Prof. Hikmah komentarnya gimana? Saya menarik gitu. Nggak, saya ingin menanyakan Prof. Hikmah mengatakan kalau untuk sebagai orang yang stateless penegakan hukum tidak bisa dilakukan ya karena bukan warga negara Indonesia ya Prof ya. Dan nggak ada di Indonesia. Dan tidak ada di Indonesia adanya di posisinya. Inggris. Nah, ini katanya bukan mewakili Papua, bukan OPM juga katanya. Kalau dari Anda sendiri melihatnya? Jadi gini, dalam historiografi ya, saya kan harus tahu, saya itu penulis lengkap sejarah Papua. Yang sampai sekarang belum ada yang pecahkan rekor. Jadi kalau bicara sejarah Papua sebelum, saat, sesudah, sampai tahun 2000 itu saya nulis. Dibantu oleh Herbert Faith dan Dr. Lance Castells. Dan ada 8 Jesuit. Jadi bagaimana kualitas bukunya, mungkin Pak Yoris tahu. Oke. Karena itu begini, saya mau jelaskan. Perjalanan sejarah Papua ini, kalau baca historiografinya cukup panjang. Oke, pertanyaan saya Jadi, sederhana, Bung. Enggak, saya Bung jelasin Pigai. dulu, penting ini. Enggak, pertanyaannya tolong Abis dijawab ini dulu, iklan apakah soalnya ini nih. mewakili, benar, abis ini iklan soalnya nggak bisa panjang-panjang, benarkah ini mewakili keinginan warga masyarakat Papua? Iya, Gitu? kalau begitu saya singkat aja ya. Singkat aja ya. Tahun 1961, 1 Desember, Papua dinyatakan merdeka. Dan Soekarno sendiri menyatakan bahwa negara boneka Papua. Soal kata boneka bisa debatable, tapi ada negaranya. Saya mengucapkan kebenaran ya, saya nggak tahu, saya bukan orang politik. Tahun 1971 ada Setjerum Korem Tadi saya sudah jelaskan. menyatakan sebagai pimpinan, tapi pimpinan kombatan. Oke. Pimpinan kombatan. Kemudian dalam perjalanannya ada juga Thomas Wapai Wanggai juga menyatakan pimpinan, deklarasikan. Dia deklarator. Sampai dengan Beni Wenda. Beni Wenda ini merupakan kumpulan, pimpinan dari kumpulan berbagai elemen di Papua yang dinyatakan secara resmi menyatu dalam United Nations Liberation Movement of West Papua. ULMWP ya. Dan mereka sudah diakui 45 negara di Pasifik, Afrika, sekian belasan negara di Pasifik, Karibia, dan sering juga mereka muncul di PBB. Oke. Nah, Jadi kalau dibilang dia representasi, sekarang apa yang Beni Wenda deklarasikan, dia adalah bagian dari representasi politik orang Papua. tapi OPM sendiri, OPM itu kombatan. Oke, Kombatan. Tidak menyebutkan itu tidak mewakili suara mereka karena mengganggu Mereka perjuangan itu mereka tentara. ternyata. Tentara sama dengan Setjerum Korem. Ini representasi dari semua. Oke. Dan di dalam konteks perjuangan politik di Papua, OPM itu mereka independen, tidak masuk ke dalam ULMWP. Ya, ingat ya, OPM itu independen.
Nah, OPM itu kombatan. Oke, sebentar. Bung Yoris, kalau seperti ini ya katanya itu mewakili semua yang ada di Iya Papua. dong. Artinya bagaimana nih pemerintah kita harus Jadi menanggapinya? bagaimana Anda mau menolak? Mereka sering hadir di PBB, mewakili sebuah negara. Bila Nah, kalau kita ditanggapi. bandingkan dulu, pemimpin revolusioner di Afrika misalnya Jomo Kenyatta, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Amilcar Cabral, mereka juga lakukan hal yang Oke, sama. sebentar. Bung Yoris, bagaimana? Kalau Beda saya suaranya tadi dengan begini, Anda. jadi tadi begini. Kalau soal deklarasi yang disampaikan oleh Benny Wenda kemarin, saya tadi sudah sebut bahwa sejak 71 mulai dari Setrum Korem, kemudian sebelum Benny Wenda ini kan Perkoros yang bikin di Jayapura. Ini ada 4. Saya kebetulan ikut memfasilitasi rekonsiliasi tahun 2000 di Vanuatu. Ya. Kemudian 2001 kami ketemu dengan dekolonisasi di PBB. Menanyakan tentang status Papua sebenarnya bagaimana. Apakah dia masuk dalam daftar 24 negara yang sedang berproses untuk menemukan kemerdekaan. Itu yang kita pakai sebagai referensi untuk solusinya dapat otsus itu. Yang kemudian tadi saya katakan bahwa karena 2008 itu di judicial review sehingga roh dan semangat penyelesaian otsus itu tidak bisa terlaksana dengan baik yang kita sekarang melihat dampak hari ini segala macam ribut. Jadi menimbulkan akumulasi kekecewaan yang baru. Porkorus Yomboi Sembut itu salah satu sayap yang mendirikan ULMWP. Jadi dia itu kayak macam presiden PKS begitu. Ada presiden Jokowi, tapi ada presiden PKS. Jadi Porkorus itu presiden salah satu sayap partai politiknya. Oke. Jadi Prof. Hik. Pak Yoris juga nggak usah. Ini kita mereka Prof. ini Hik benar, dari benar hukum ini. internasionalnya. Setuju. Saya Kalau tidak saya menyetujui, setuju. tapi kalau representasi ini benar. Dia representasi itu kan Oke. ada Jadi jangan dasarnya kan. mengkerdilkan juga. Karena bagaimanapun kita nggak tahu ini skenario global atau ini one man show. Kita nggak tahu. Oke, nah Prof. Hik, dari Jadi jangan klaim mengkerdilkan Bung juga, Pigai apalagi tadi, pernyataan dari kekuatan Pak atau Mahfud. posisinya secara internasional, kedaulatannya bagaimana? Bisa diakui nggak? Tidak Dengan hadir diakui, di- tidak oke. diakui. Jadi gini, saya ambil contoh, misalnya di Texas. Texas ini kan negara bagian Amerika Serikat. Ya. Tahun 2009 mereka membuat semacam survei. 31% masyarakat di Texas minta pisah dari negara Amerika Ya. Serikat. Skotlandia juga minta pisah dari United Oke, Kingdom. heeh. Iya kan? Catalina terakhir. Catalina, Spanyol. Palembang, Spanyol. Betul kan? Catalonia. Jadi Tapi Catalina. Jakarta kan belum pernah referendum di Papua. Bukan, ini Meminta. belum ada referendum. Ini baru survei saja yang Survei. dilakukan oleh lembaga survei. Oke. Ya. Tapi ini kan sesuatu yang katakanlah boleh membuat pernyataan dan lain sebagainya, asal jangan diterjemahkan dengan kekerasan. Nah, Ya kan? Jangan kemudian membuat pernyataan itu membuat kerusuhan-kerusuhan yang tidak perlu, katakanlah gitu. Dan kemudian yang ketiga, dimanapun negara ada kok pernyataan-pernyataan seperti ini. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kemudian atas dasar pernyataan-pernyataan itu pecah negara ini? Tidak. Jadi menurut saya momentum tanggal 1 Desember ini memang dimanfaatkan Oke. ya, untuk membuat pernyataan-pernyataan seperti ini. Pemerintah sudah tepat, tadi sudah dikatakan oleh Pak Mahfud bahwa kita tidak perlu reaktif, ya, karena apa? Toh ini juga di luar negeri, pernyataan dibuat, bukan di Indonesia, gitu kan? Lalu kemudian kalau misalnya ada penegakan hukum, tentu penegakan hukum kalau misalnya di Inggris nggak bisa. Saya masih ingat pada waktu Pak Hasan Tiro, pada waktu itu masih katakanlah warga negara Swedia. Pemerintah Indonesia mempermasalahkan bagaimana mungkin warga negaramu melakukan suatu tindakan yang tidak bersahabat dengan kami. Padahal kami sebagai negara dengan kamu bersahabat. Oke. Nah itu yang terus kemudian kita datang ke sana menanyakan bagaimana ini. Kalau cuma pernyataan saja itu di Swedia itu seperti hak untuk menyampaikan pendapat boleh-boleh saja, nah, asal jangan diterjemahkan dengan Nah, kekerasan. permasalahannya pernyataan Benny Wenda ini juga diikuti dengan gerakan-gerakan di Papuanya sendiri. Apakah itu juga bisa, ini akan ada penegakan hukum. Nanti saya akan minta tanggapan dari Bung Pigai dan juga Bung Haris. Usai jeda, kita kembali sesaat lagi di Dua Sisi. Dua Sisi saya lanjutkan kembali. Tadi terputus, tadi Prof. Hik menyebutkan ini boleh deklarasi silakan aja, asalkan tidak diikuti dengan gerakan-gerakan rusuh dan lain-lain. Nah, Bung Pigai,
pendukungnya di Papua sendiri bagaimana? Akan ada tindakan penegakan hukum loh oleh Menko Polhukam tadi saya menyebutkan. minta waktu 3 menit ya, 2 menit, tolong jangan dipotong, karena saya jelaskan secara utuh. Jadi ketika plebisit tahun 1969, itu cara plebisit menurut intelektual Papua, intelektual ya, tidak sesuai dengan standar internasional menurut New York Agreement. Maka kelompok intelektual Papua, karena plebisitnya dilakukan hanya terhadap 1028 orang dari 800.000 orang Papua, sementara syarat PBB adalah one man, one vote, one peldu. Karena itulah, maka intelektual Papua, TPN-OPM, dan bahkan ada bupati dari Paniai memimpin menolak PPRA. Tapi Jakarta melakukan pembangunan integrasi politik dengan 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan prosperity, termasuk juga bantuan dana dari internasional. Ya. Yang kedua, pendekatan militeristik, supaya doktrin, supaya orang Papua ikut integrasi. Dalam perjalanan selanjutnya sampai hari ini 20 tahun otonomi khusus dikasih. Angka yang menurut BPS resmi sejak 2001 sampai 2019 itu 26.000 orang Papua masih miskin bertambah. Jadi bukan ini bertambah ya, bukannya menurun. Saya punya data-data statistik sudah dibaca banyak orang. Pemerintah juga sudah baca. Rakyat Papua. Jadi dari sisi prosperity itu tidak tercapai, kemiskinan kebodohannya meninggi, ketertinggalannya meninggi, dan juga pelanggaran HAM juga cukup masif. Bahkan 4 hari lalu di puncak Papua itu ada orang kecil 4 orang ditembak. Dan mungkin persoalan gambaran utuh tentang pelanggaran HAM mungkin tadi pasti Haris sudah menjelaskannya. Karena itu 2 treatment, prosperity gagal, dan security juga gagal. Jadi itu kemudian bisa setelah Jokowi memimpin negara ini, yang di drive adalah skenario Papua fobia dan rasisme. Hari ini orang Papua yang kulit hitam dan rambut keriting tidak suka orang Indonesia, Melayu dan Jawa. Dalam konteks ini ketika Anda mengatakan siapapun orang Papua yang mendeklarasikan untuk dignity dan harga diri orang Papua, sudah pasti 90% lebih menerima. Benar dan begitu, itu ditunjukkan begini. Dan itu ditunjukkan tahun lalu bagaimana masifnya perlawanan rasisme. Oke. Tahan dulu. Itu kan klaimnya Anda. 90% Bung Yoris katanya tindakannya ini adalah mewakili Papua, warga Papua. Saya cuma tadi jelaskan bahwa masalah deklarasi itu mulai dari tahun 71 kan, Wenda dan seterusnya sampai dengan. Kalau saya pikir kita berbicara tentang bagaimana menyelesaikan Papua secara komprehensif dalam konteks NKRI dengan otsus yang sudah mulai selesai, itu lebih fokus daripada kita ribut dengan hal-hal yang menurut saya biarin saja. Nah, saya mau bilang sama Sebentar, Natalis. boleh saya potong, Bagaimana dengan klaimnya Bung Piga? Katanya ini yang saya mau sampaikan. Gini. Potensi lebih. Saya begini, Natalis sama Haris. Saya tuh pernah ketemu dengan hampir semua kelompoknya. Baik itu UNLWP, kemudian dengan KNPB, kemudian AMPT. Tujuan mereka itu bicara selalu dialog. Kita mau dialog aja kan katanya. Saya bilang kami akan fasilitasi. Cuma bisa nggak kalian membuat kerangka dialog, kemudian representasi. Siap sekarang kalau kita bicara tentang KNPB, dia representasi dari Lapago dan Mepago. Natalis. Masyarakat di bawah di pesisir ini, Tabi, Mamta, dan Saireri ini tidak sepakat dengan itu. UNWP juga. Itu kan deklarasi yang dibuat JDP yang Joko Suyanto ke sana memberikan itu. 5 Tapi orang. 2 orang pimpinan UNWP itu orang dari Saireri loh, 2 loh. Setuju. 2 loh, jadi Anda pernyataannya itu harus perbaiki. Kau dengar dulu. Pimpinan loh, nomor 1 loh. Saya paham, kita ikuti proses. Cuma saya ini tidak bisa bilang, oh Anda bilang 90% dari kita harus bicara ada fakta, ada data, ya kan? Dari mana kita bicara itu? Kalau bilang itu suara Tuhan, ya mari kita berdoa aja supaya itu. Tapi saya mau bicara, jangan kita terlalu memberikan narasi yang provokatif
yang akhirnya dalam penegakan hukum di tanah Papua banyak korban orang tidak berdosa. Itulah tugas kami di dalam For Papua untuk menjaga ini, dan selalu kami komunikasi dengan pemerintah untuk mengadvokasi ini, menjelaskan ini. Mari kita berbicara tentang itu, tentang status Papua sekarang. Anda tahu nggak berapa banyak tentara di sana? Kami tadi diskusi lama tadi kami dengan Panglima, dengan Kapolri, dengan Menko Polhukam. Penyelesaian ke sana mari kita lihat dengan arif dan bijaksana. Sekarang kenapa dilakukan penegakan hukum? Karena kami tanyakan status. Tadi sehari kan kita sudah diskusi sebelumnya. Bahwa dengan penempatan 10 batalion di sana dipimpin oleh Pangkogap Gapil dengan 3 bintang kan. Ini statusnya apa? Apakah daerah operasi militer atau darurat sipil? Tidak. Mereka dalam rangka melakukan penegakan hukum karena ada kelompok-kelompok masyarakat yang secara ilegal memiliki senjata kemudian melakukan intimidasi. Ini melanggar hukum dan ini Jadi undang-undang. Panglima Komando Gabungan Pertahanan itu penegakan hukum. Nah, dijawab nanti itu penegakan hukumnya seperti apa. Usai jeda, dua sisi akan kembali untuk Anda. Ya, tadi Bung Yoris sempat menyebutkan diskusi dengan Menko Polhukam, Panglima dan juga pihak kepolisian ya akan mengirimkan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan sebagai Bukan mengirimkan, Ya, sudah. Itu sebagai bentuk memang penegakan sistem. hukumnya ya. Jadi begini. Sebbentar, sebelum itu saya mau minta respon Bung Haris dulu nih. Dengan itu ada kekhawatiran nggak akan terjadi lagi pelanggaran HAM? Oh gini, tadi yang saya penegakan awal cerita hukumnya? itu, pertama gini, tentara itu nggak ada tugas penegakan hukum. Oke. Dan nggak ada aturannya hari ini yang bisa membridging untuk membangun legitimasi tentara melakukan penegakan hukum. Itu pernyataan salah secara hukum. Nah, jadi tetapi di lapangan tentara memang ada. Dan selain teritorial kayak Kodim, Kodam gitu ya, kalau Anggi pernah tahu, ada juga Kowilhan tadi itu, Komando Gabungan Wilayah Pertahanan itu. Yang mimpin Jenderal Bintang 3. Nah, kita nggak ada yang tahu. Presiden pernah ngumumin, DPR pernah tanya Komisi 1. Ini barang apa? Kenapa dikirim terus? Gitu. Tetapi kan kita juga punya kecurigaan ya, kenapa ini Papua dikirimin tentara terus, banyak operasi, orang mati, orang ditembak, nambah terus. Kecurigaannya apa? Kecurigaannya di saat bersamaan investasi juga ditingkatkan di sana. Jadi jumlah pasukan tinggi, investasi yang membabat hutan, pertambangan itu juga meningkat. Blok Wabu. Lalu juga nanti ya Blok Wabu, terus tumbuh orang yang jadi korban orang asli Papua ya, yang rambutnya keriting kulitnya hitam, itu juga bertambah jumlahnya. Kan ini ada sesuatu yang aneh. Lalu di Jakarta, saya mau bilang seenak-enaknya bikin statement bahwa rakyat Papua minta ditambahin tentara. Saya turun ketemu sama beberapa masyarakat, mereka bilang enggak, mereka trauma. Ini pengen Natal, kalau bisa mereka pengen Natal di kampungnya, ya nggak bisa karena didudukin sama tentara. Nah ini kita udah sampaikan, tetapi sampai hari ini nggak kunjung. Sampaikan ke siapa? Ke Pak Mahfud saya sudah sampaikan, ke Bung Yoris kantor yang staf diskusi. Presiden kami sudah sampaikan. Ya kan, karena Presiden kan sibuk, jadi kita nggak mau juga ketemu sama kita, nggak apa-apa. Tapi ini kita udah sampaikan. Nah maksud saya begini Anggi, kita ribut nih ya, Benny Wenda bikin deklarasi gitu ya. Tetapi waktu ada orang dibunuh di Papua, Jakarta juga nggak ada yang bikin pernyataan mengecam, gitu, ya kan? Ini saya tunggu harus disclaimer lagi ya. Kita mengundang perwakilan pemerintah nih, tapi tidak bisa hadir malam ini. Tapi kita gitu. jangan masuk ke situ, Jadi karena nggak akan bisa menjawab. Yang saya mau bilang begini, pertumbuhan ya atau tingkat kepadatan kekejaman terhadap orang asli Papua itu cukup masif dan terjadi di mana-mana. Dan nggak ada respon negara. Harus bikin TGPF dulu, pengadilan HAM yang dijanjikan oleh Otsus nggak diberikan, nggak didirikan di sana. Tiba-tiba hanya setahun sekali, orang seperti Benny Wenda, mau 90% atau mau 1%, saya nggak peduli. Yang bikin deklarasi ini kan juga mungkin, ini ekspresi buat saya. Ya, ada mama-mama yang anaknya dibunuh, ada kakek-kakek yang harus mengungsi, ya kan? Pak Yoris bolak-balik ke Papua, tapi nggak ada juga orang di Papua hari ini yang berani bawa pulang 1.800 yang dekat Freeport, yang katanya bunyi-bunyi dibawa turun, mereka mengungsi, tapi nggak ada yang berani bawa naik ke atas. Waktu mereka menyelamatkan diri dari bunyi-bunyian tembakan katanya OPM sama tentara Polri, masyarakatnya inisiatif, turun sendiri, baru dijemput pakai bus turun ke bawah. Tapi giliran udah nggak ada bunyi-bunyi, rapatnya susah sekali. Nah,
Bung Bupati Yoris. mimikanya nggak tahu kemana, polisinya rapat dulu sama tentara, sama Pemda, rapat sama Freeport-nya perusahaan. Itu orang udah tua-tua, mau inget sama kebunnya di atas, ada ternaknya, nggak ada yang ngurusin. Nah, kondisi Nah, seperti ini Anda sebagai penjembatan dengan Jadi pemerintah. menurut saya begini, Anggi. Masuk nggak bahan diskusi? Repot Bung Yoris? kita kalau misalnya Benny Wenda ini dikapitalisasi Oke. untuk semangat nasionalisme. Sama seperti waktu peristiwa Wamena. Wiranto pidato bahwa ini Benny Wenda sama Veronica Koman. Veronica Koman bukan tinggal di bulan. Benny Wenda bukan tinggal di laut bebas yang nggak ada otoritas. Negara ini bekerja dong, Prof. Bener nggak? Komunitas Indonesia dalam jejaring internasional bekerja. Kalau dia punya legal status, kalau dia ada status mau stateless, stateless itu status. Berarti ada Koreksi tindakan saya yang kalau bisa saya salah. diambil oleh pemerintah Iya, kita dong, Prof. Stateless itu status. Jadi meskipun dia bukan warga negara Inggris, tapi dia berdomisili di Inggris. Oke, Prof. Ada tindakan Mestinya yang bisa hubungan dilakukan. kedutaan Inggris, jadi nggak perlu dikapitalisasi, dipermasalahkan, bikin pernyataan, ini mau ditangkap apa segala macam. Yang bikin kekejaman di Papua nggak pernah Ada ditangkap. upaya diplomasi yang bisa dilakukan oleh pemerintah kita kalau begitu, Prof? Ya sebenarnya seperti saya tadi katakan bahwa pemerintah kita bisa meminta kepada otoritas di Inggris untuk memulangkan Benny Wenda dan menjalani hukuman yang sudah diputus di sini. Tetapi sekali lagi seperti saya tadi sampaikan juga bahwa kemungkinan pemerintah Inggris akan mengatakan bahwa Benny Wenda ini tanda kutip dipersekusi, dikejar-kejar. Ya. Nah sehingga ada kemungkinan bahwa kalau misalnya masalah politik maka orang itu tidak bisa dipersekusi. Apalagi kalau misalnya penerimaannya itu atas dasar suaka. Oke. Suaka itu sudah jelas bahwa yang bersangkutan itu oleh pemerintah yang menerima dianggap sebagai dikejar-kejar secara politik. Meskipun di Indonesia tidak ada kejar-kejar secara politik itu. Bahwa saya setuju kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran HAM di Papua itu harus diselesaikan menjadi perhatian dari pemerintah, setuju sekali. Dan itu harus dilakukan. Ya tidak boleh terjadi di era sekarang ini transparansi dan lain sebagainya kalau memang ada seperti itu. Tapi yang kedua, tidak boleh masalah pelanggaran HAM dan lain sebagainya, isu-isu yang disebutkan tadi, itu kemudian menjadi dasar untuk orang, ayo kita merdeka gitu. Untuk jadi bahan untuk deklarasi itu. Betul sekali. Basic Sekarang untuk- coba di dunia ini, seperti kayak Eropa. Eropa itu justru yang tadinya mereka sendiri-sendiri, menjadi satu, menjadi Oke. Uni Eropa, dan suatu hari nanti mungkin menjadi the United States of Europe. Ya, tapi Oke. ini Prof, saya cuma mau kasih tahu. Tapi sejarah peta dunia Tapi kalau sayang Anggi sekali. baca Oke. nggak ada yang kekal, Oke. semua berubah, pasti berubah. Oke, Bung Austria Haris. dulu penguasa setengah Eropa, Ini sekarang pasti betapa imutnya sekarang. Pasti akan banyak sekali yang bisa didiskusikan. Cuma Banyak, waktu banyak, kita banyak. terbatas. Saya mohon maaf sekali harus akhiri. jam 10. Iya, harus akhiri perbincangan Boleh kita satu di dua kata aja, sisi. Mohon maaf Bung Pigai, yang pasti ini kita Nanti ingin yang perdebatan terbaik berikutnya untuk di satu semuanya sisi. dan untuk Betul, warga dua sisi. Papua. Dan jangan sampai kondisi di Papua saat ini ditunggangi oleh orang-orang dalam tanda kutip untuk kepentingan tertentu. Dan pemerintah harusnya juga lebih mendengarkan suara hati masyarakat Papua agar saudara-saudara kita di Papua juga bisa hidup dengan keadilan, kesejahteraan dalam pangkuan Ibu Pertiwi tentunya. Saya Dwi Anggia, saya akhiri dua sisi malam hari Lontong di ini. mana? Sampai jumpa dan selamat malam.